Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dokter Corona. Assalamualaikum dok. Alhamdulillah. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah biasa sekali baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung dengan diskusi kesehatan dengan IMM Al-Khawarizmi Universitas Gadjah Mada. Izinkan saya Hafizan pada malam hari ini akan memandu diskusi kita pada malam hari ini, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah gabung bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Corona Rintawan. Dr. Corona Rintawan ini saat ini tengah diamanahi sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC. Betul ya dokter ya? Ya, betul. Oke, alhamdulillah. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya akan membacakan CV atau biodata singkat tentang Dokter Corona. Yang pertama adalah nama Dokter Corona Rintawan SPEM. Beliau lahir di Surabaya 1 Januari 1975. Kemudian saat ini bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Lamongan. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan punya segudang pengalaman yang sangat luar biasa di bidang penanganan emergensi atau kesehatan darurat. Dan beliau sudah banyak sekali berkeliling dunia, diantaranya pernah ke Swiss dalam rangka 4th Emergency Medical Team Mentor Workshop, itu tahun 2019 kemarin. Kemudian juga pernah di Israel, yaitu dalam rangka Management of Multi-Casualty Incident Training dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak sekali melahirkan tulisan-tulisan yang non-publikasi, dan saat ini tengah fokus untuk menangani corona di pimpinan pusat Muhammadiyah, itu sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Nah teman-teman semua, pada malam hari ini diskusi kita akan sangat menarik, yaitu tentang obat penangkal COVID-19. Apakah sudah ditemukan atau belum? Yang sebelumnya itu sempat sekali viral atau sangat heboh ya ketika kemarin ada dari Kementerian Pertanian mengeluarkan sebuah entah obat, entah suatu benda yang itu digadang-gadang bisa menangkal atau menjadi antivirus dari corona itu sendiri. Nah, nanti kita akan kupas bersama dengan Dokter Corona, dengan narasumber kita, apakah betul obat dari COVID-19 ini sudah ditemukan. Tapi sebelum itu, kita akan coba berbincang-bincang sedikit dengan Dokter Corona tentang kondisi terkini penanganan COVID-19 di negara kita, di Indonesia. Mungkin bisa dipaparkan sedikit dok tentang kondisi terkini, apakah semakin memburuk atau semakin membaik atau seperti apa? Silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi terkait COVID ya. Ya, ini semoga nanti adik-adik semua bisa memahami kondisi terakhir COVID dan juga mungkin ya kita berdiskusi apa sih yang bisa kita lakukan ya di situ supaya wabah ini bisa segera berakhir. Dari semua yang saya hormati, saya akan share materi ya, coba ya, sebentar. Bentar ya.
Sudah terlihat kah? Sudah dokter, sudah terlihat. Baik, ini website resmi ya dari pemerintah bahwa untuk hari ini ada total 72.347 kasus ya. Kemudian kemarin ini udah 1.600 ya penambahannya. Kemudian dari yang positif itu yang membutuhkan perawatan ini hampir 50% ya, 48,9%. Ya, artinya perawatan ini berarti yang di puskesmas, kemudian rumah sakit darurat COVID, kemudian rumah sakit isolasi sampai rumah sakit rujukan ya, yang butuh ventilator segala macam. Ini totalnya segini ya, 48,9%. Yang sembuh dari 72.000 sekian baru sekitar 46,3%. Ya, artinya masih lebih banyak yang sekarang dalam kondisi sakit daripada yang sembuh. Sedangkan untuk yang meninggal ini 4,8% ya dari yang terkonfirmasi. Perlu kita ketahui bahwa cakupan laboratorium ini kita masih cukup rendah ya, dan sangat bervariasi daerah satu sama lainnya. Ya. Jakarta mungkin hampir standar WHO itu kan 1/1000 per minggu ya. Dari 1.000 populasi, 1 orang harus diperiksa per minggu ya. Tetapi itu hanya bisa dicapai saat ini oleh DKI ya. Nah, oleh karena itu masih banyak ini yang belum bisa diperiksa ini. ODP 38.000 sama PDP ya 13.000 ya, total ada sekitar ya hampir 50.000 lebih ya. Ini waktu 53.000 sekian yang belum diperiksa laboratoriumnya. Artinya kalau ini diperiksa, maka tentunya juga ini akan menambah angka-angka yang di atasnya. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Sebetulnya kondisi kita masih naik turun ya. Oke. Sekarang kita lihat ini. Hari ini kita 1.600 di tabel ini kita lihat ini yang biru ini adalah yang positif, kemudian ini yang angka kesembuhan, ini angka yang meninggal ya. Nah, saya perhatikan memang untuk yang positif ini masih cenderung naik ya. Walaupun memang ada turun drastis ini, tapi ini masih dilihat secara keseluruhan dari awal ini masih naik kurvanya ya. Yang sembuh memang ada kenaikan, tapi belum signifikan. Masih lebih banyak yang sakit daripada yang sembuh. Artinya apa? Artinya pasti ini berarti terjadi penumpukan di rumah sakit. Nah, yang grafik hitam ini adalah kumulasinya ya. Coba lihat ini. Nah, ini. Jadi ini yang hitam yang di bawah ini ya, masih naik, ada peak-peak naiknya. Nah, itu yang kondisi yang saat ini. Kemudian kita lihat berdasarkan kelompok umur. Ini lihat ya. Nah, ini. Nah, yang paling banyak positif, yang terkena positif itu usia 31-45 tahun dan 46 sampai 59 yang ranking ketiga 18-30 ya. Jadi ini 3 urutan jumlah yang paling banyak terkena COVID ya. Nah, tapi kita lihat yang meninggalnya ya. Nah, yang meninggal. Yang meninggal ternyata yang paling banyak adalah di atas usia 60 ya. Diikuti dengan ranking kedua 46 sampai 59 tahun. Nah, yang usia 31, 45, 18, 30 tadi kemana ya? Yang tadi yang ranking 2 dan 3 ini. Nah, ini ternyata ranking 1 dan 3 tadi ini angka kematiannya rendah, cuma 13,2 sampai dan yang 18-30 3,1%, rendah sekali. Artinya apa? Kalau kita lihat dari yang positif ini, nah yang paling banyak terkena di usia 31, 45, 18, 30 dan 46 sampai 59 tahun ini adalah rentang usia di mana dia paling berpotensi untuk menularkan ke yang lainnya. Nah, kalau yang ditularkan itu ternyata usianya di atas 46 atau di atas 60, ya kemungkinan memang besar akan meninggal. Gitu ya. Artinya itu menjadi perhatian dari kita semua, dari semua yang mungkin saya rentangnya 18 sampai 30 ya. Ya, yang serta diskusi ini ya. Artinya
Harus dipahami, ternyata memang yang paling banyak kena ini loh, nih ranking 3 ini usia 18-30. Ya, walaupun memang kecil kemungkinan untuk meninggal, hanya 3,1%, tapi kalau nggak nggak disiplin dalam pakai masker, protokol kesehatan, cuci tangan, jadi akan menularkan ke keluarganya, ke temannya, ke teman-teman bapaknya, kakek nenek yang usianya di atas 60, dan itu yang akan paling banyak meninggal. Ya. Kemudian kita lihat gejalanya ya. Nih lihat. Nah, gejalanya ternyata mulai dari batuk, demam ya. Sesak gitu ya, sampai ini lihat ada sakit perut, diare. Artinya gejala-gejala ringan ini tidak bisa diremehkan gitu ya. Datang diare, muntah-muntah, ternyata antibodinya reaktif ya, dicek sama rapid test. Itu artinya gejalanya di Indonesia ini memang cukup bervariasi. Nah, ini yang perlu dipahami, jangan sampai meremehkan penyakit ini. Itu ya. Oke. Ini kondisi yang saat ini terjadi. Coba lihat ini grafiknya, ini masih naik nih secara nasional ya. Naik ya. Yang meninggal ya naik ya. Kemudian yang dalam perawatan juga naik. Ini kenapa sekarang banyak rumah sakit yang nggak cukup ruang isolasinya untuk menangani. Ya, ini kondisi. Memang ada beberapa yang hijau ya, ada beberapa daerah yang hijau, tapi secara keseluruhan masih banyak peningkatan daerah-daerah yang kuning, merah gini ya. Dan zona hijau ini kalau memang tidak dimanage dengan baik, ya dia akan ketularan. Misal nih Malang hijau, Surabaya merah gitu ya. Kalau memang tidak ada pembatasan bepergian, ya bisa saja yang orang-orang yang di daerah merah ini ke daerah yang hijau, ke Malang gitu, terus kumpul-kumpul, bikin acara, ya sudah dia akan bisa menulari. Berita terakhir kemarin di Secapa ya, pendidikan militer itu banyak yang kena, terjadi penularan. Hampir berapa ratus orang itu ya di situ. Jadi artinya ini kondisi yang sekarang muncul ya. Kemudian kita langsung ke ini, kelihatan ya slide saya? Itu masih menampilkan slide Google Meet-nya, Dok. Oke, sebentar. Kita lihat. Saya ganti berarti. Oke, window. Kalau ini terlihat? Oke, sekarang itu folder. Oh, folder. Kalau ya mana ya? Sebentar. Kalau menampilkan PPT gimana ya? Mungkin bisa ini dulu, Dok, ditampilkan PPT-nya, kemudian baru informasikan sekarang atau share now. Oke. Oh ya, ini sudah nih. Ya, sudah muncul ya? Oke, sudah. Yap, oke. Ini konsep penanganan secara umum ya. Nanti mungkin memang teman-teman dari semua mungkin bukan medis tapi tahu dulu ya dasarnya. Jadi COVID-19 ini penyakit yang disebabkan virus, sudah banyak yang tahu. Nama virusnya SARS-CoV-2. Penyakit yang ditimbulkan adalah COVID-19, Coronavirus Disease 19 ya. Gitu. Tapi mungkin lebih banyak terkenal dengan nama virus corona ya. Tapi bukan saya ya, ini nama. Nah, oke, ini yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, ya ini secara singkat, kalau ada virus maka dia akan mengikat reseptor di jaringan di tenggorokan, di saluran pernafasan, dan juga di lambung. Kalau sudah mengikat di reseptor yang di jaringan tersebut, maka dia akan masuk dan memicu reaksi-reaksi imun ya, yang bahkan jika reaksi ini berlebihan maka tentunya akan menjadi efek yang jelek pada tubuh ya, gitu. Oke, transmisinya bagaimana? Ya bisa langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu melalui droplet ya,
orang bersin, orang batuk, ya, atau bahkan yang sekarang diketahui adalah berbicara. Orang berbicara pun dia bisa menghasilkan droplet, ya, dan akan menular ke orang-orang yang ada di depannya langsung. Makanya sekarang ada dan diperkirakan bisa sampai 1,5 sampai 2 meter, tapi secara umum dianggap jarak aman adalah 1 sampai 1,5 meter itu sudah dianggap. Makanya sekarang ada anjuran untuk jaga jarak, ya. Kemudian bisa jadi aerosol. Aerosol ini sangat halus, ya. Kalau droplet itu adalah cairan yang sangat halus yang keluar dari mulut. Kalau aerosol ini virus itu sendiri masih bisa mengambang gitu ya. Kalau droplet bisa langsung turun ke tanah karena gravitasi. Nah, aerosol ini masih lebih halus lagi, dia masih bisa mengambang dan melayang-layang istilahnya ya kalau bahasa awamnya. Nah, ini juga bisa nular ya. Kalau yang tidak langsung bagaimana? Nah, ini ya, sesuai gambar kalau dia droplet jatuh ke permukaan benda ya, kemudian kita pegang-pegang benda itu ya, kursi, pegangan pintu ya, kemudian botol ya, botol minuman gitu ya, sendok yang ganti-ganti gitu ya. Nah, kemudian kalau udah nggak sadar, pegang wajah, hidung, mulut, ya itu bisa menular ya ke kita. Bisa juga melalui mata. Kalau kita bisa kucek-kucek mata, ya menular juga. Kenapa? Karena di mata itu kan ada air mata ya, yang selalu membasahi mata kita. Dan kenapa itu tidak keluar dari mata? Karena memang ada saluran yang menyalurkan dari mata ke hidung, namanya nasolacrimalis. Nah, itu lubang itu adalah yang bisa menyalurkan, misalnya virus ngumpul di mata, dialir ke masuk ke cairan mata, cairan matanya masuk ke lubang itu. Bagaimana cara mendiagnosis? Biasanya untuk dokter kita lihat gejala klinis, ada perjalanan, ada kontak enggak. Kemarin banyak ya, misalnya paman saya meninggal kemarin, saya ikut cara pemakamannya. Ada juga yang kemarin ada yang positif meninggal, kemudian ada acara pengajian gitu ya. Nah, ada yang kumpul-kumpul kemarin saya sekarang demam, 5 hari yang lalu saya nongkrong sama teman saya, rokokan, ternyata dia positif. Nah, ada riwayat kontak, terus kemudian riwayat bekerja, atau misalnya dari Surabaya ya, sekarang transmisi lokal ya, tidak perlu dari luar negeri. Nah, itu juga akan ditulis, akan ada skornya ya. Kemudian fisik dan penunjang. Untuk gejalanya tadi, ya, banyak sekali. Mulai nyeri otot, kemudian ada beberapa memang sebagian yang ini ya, ada gangguan penciuman. Jadi ya, saya nggak bau apa-apa ya dok ya gitu ya. Itu ada gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya saya makan kok agak nggak enak ya, berapa hari ini setelah demam makan nggak enak gitu ya. Nah ini perlu dipahami gejala-gejala ini dan harus segera memeriksakan diri atau konsultasi ke dokter. Pemeriksaan penunjangnya apa? Kalau dari gejala ini mulai dari foto torak, kemudian swab ya, yang dari hidung dan tenggorok itu, kemudian diambil darahnya, dan juga sekarang misalnya dari tes, kemudian itu antibodi ya, memeriksa antibodi ya. Ini pemeriksaan rutin yang biasanya kita datang ke UGD gitu ya, atau ke poli, dicek darah, di ronsen toraknya gitu ya. Kemudian ada antibodi rapid test gitu ya, ada 2 ya, rapid test biasanya yang murah itu yang langsung ditusukkan di jari, tapi ada juga yang diambil darahnya, itu istilahnya tes serologi ya. Nah itu berbeda itu ya. Oke. IgM ada dicek IgM dan IgG ya. Kalau IgM itu biasanya masih akut, masih ada virusnya gitu. Sedangkan IgG itu biasanya kalau udah proses penyembuhan. Jadi kalau IgM-nya positif, IgG-nya negatif,
Berarti IgM artinya orang itu lagi akut, sedang ada virus di tubuhnya. Nah, kalau misalnya udah mulai sembuh, maka IgG akan muncul. IgM negatif, IgM-nya positif, IgG-nya positif, berarti ini masih akut tapi sudah mulai proses menyembuh. Nah, kalau IgG-nya positif, IgM-nya negatif, berarti dia sudah pernah terpapar. Jadi dia hampir bisa dikatakan sebenarnya virusnya sudah mulai hilang. Gitu ya. Untuk definisi kasus yang berbahaya sebenarnya orang tanpa gejala ya. Kalau yang gejala itu kan orang demam segala macam itu kan udah pasti ya periksa gitu. Justru orang-orang tanpa gejala ini yang sangat berbahaya karena dia nggak ngerasa apa-apa, dia sehat, terus karena dia merasa nggak demam ya sudah dia kemana-mana, nggak pakai masker gitu ya, kumpul-kumpul gitu ya. Nah ini yang paling beresiko menularkan gitu ya. Nah kemudian ada yang gejala ringan, kita bilang ODP, gitu ya. Itu demam, ada riwayat kontak, tapi foto toraks masih nggak ada. Pada saat ini mungkin kalau dicek rapidnya dia bisa IgM-nya positif, gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang namanya PDP ya, pasien dalam pengawasan, ini toraknya biasanya kita cek ada gambaran pneumonia. Jadi dia misalnya mual muntah, tapi kemudian ada batu-batu, kita cek ronsen di torak, di UGD, oh ada pneumonia. Nah ini yang kita konfirmasi ya. Kalau sudah dicek swab, ya oke. Kalau sudah dicek swab, nanti ada negatif dan positif. Kalau positif ya udah, biasanya kita baru berani pulangkan jika swabnya sampai negatif. Banyak kasus biar sampai sebulan tuh 6 minggu itu di rumah sakit karena kita cek masih positif, kita cek lagi masih positif, nah itu sudah sampai 6 minggu ya lebih ya. Jadi artinya hati-hati ya untuk teman-teman. Kebanyakan gejala-gejala ini sebenarnya gejala ringan ya, ya hanya 14%, yang berat 5%. Tapi ingat 1% yang kasus ringan ini yang justru menularkan ya, yang paling banyak bisa menularkan karena dia nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Itu ini beberapa skor yang kita pakai ya gitu untuk patokan ya, patokan ini harus dicek swab atau rapid test. Itu tata laksananya atau tanpa gejala udahlah mandiri ya, kemudian meningkatkan imun tuh macam-macamnya, bisa pakai vitamin, kemudian bisa olahraga ringan, makan minuman sehat, itu yang gejala ya. Kalau yang gejala ringan sama, tanpa gejala dan gejala ringan ini sama, kemudian ada rekomendasi ada diberikan kloroquine, azithromycin, azitromisin gitu ya, atau levo ini untuk gejala ringan ya. Biasanya demam, batuk gitu ya. Ada ronsen toraknya, ada pneumonia tapi masih makan minum masih enak gitu ya. Dan syaratnya utama gejala ringan ini adalah isolasi mandiri, itu adalah betul-betul menerapkan protap prosedur isolasi mandiri di rumah. Kamarnya harus terpisah, kemudian tidak boleh makan minum, tidak boleh bercampur dengan keluarga yang lain. Kemudian dia kalau keluar kamar harus pakai masker, kamar juga gitu ya. Tidak banyak orang di rumahnya, tidak ada anak kecil atau orang tua. Nah ini syarat-syarat isolasi mandirinya sebetulnya yang lebih penting gitu ya, dan biasanya agak sulit gitu ya. Obat-obat antivirus ini sebetulnya tidak tidak wajib karena ini masih penelitiannya masih 50%, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Oseltamivir ini sebetulnya favipiravir itu sebenarnya obat-obat untuk virus yang lain, bukan untuk coronavirus gitu ya, untuk corona. Jadi dan mahal. Jadi biasanya memang di Indonesia sendiri kita jarang sekali memberikan antivirus ini. Oke, kalau gejala sedang ya bisa ke rumah sakit darurat. Obatnya ini biasanya udah mulai injeksi gitu ya. Azitromisin ya sama, cuman ini belum bentuk injeksi. Nah, gejala berat biasanya sama juga, tapi biasanya juga perlu kasih oksigen, perlu dikasih ventilator gitu ya. Oksigennya dosis tinggi gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Sekarang ya ini terkait
obat-obat lain ya. Ada kajuput oil, eucalyptus oil, minyak atau minyak kayu putih, atau mungkin kalau di ilmiahnya itu 1,8 sineol ya. Nah, obat ini memang beberapa penelitian walaupun belum banyak itu menunjukkan adanya efek menghambat interaksi virus dengan reseptor jaringan, tapi tidak menghambat masuknya virus ke dalam tubuh. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dia dianggap bisa ditengarai, bisa menghambat virus yang sudah masuk. Katakan kita tahu ya di awal bahwa pada saat virus masuk dia akan berikatan dengan reseptor di jaringan, kemudian akan memunculkan gejala. Nah, tapi tidak dalam konteks tidak menghambat masuknya virus ke dalam tubuh gitu ya. Dan itu pun juga masih membutuhkan banyak penelitian lagi yang nantinya sampai disimpulkan memang betul-betul berkhasiat gitu ya. Nah, kemudian ada mungkin yang jahe, bawang putih ya, yang ginger, garlic. Terkait bahan-bahan ini yang dampak apa artinya menghambat virus sampai saat ini. Jadi memang obat-obat lain selain yang simptomatik gitu ya, karena sampai sekarang antivirus untuk coronavirus ini belum ada, maka obat-obat yang diberikan di rumah sakit itu hanya simptomatik gitu ya. Misalnya dia demam, kita kasih obat demam, kita kasih vitamin gitu ya. Misalnya dia kekurangan cairan, kita kasih cairan. Dia sesek, kita kasih kita kasih oksigen gitu ya. Nah, itu yang fakta yang ada sekarang. Ini kalau yang belum konfirmasi ini sama gejala ringan dari tanpa gejala gitu ya. Nah, ini kalau dinyatakan sembuh ada perbaikan klinis, demamnya hilang, batuknya hilang gitu ya, sesaknya hilang gitu ya. Kemudian kita swab tenggorok 2 kali negatif. Kalau yang terbaru sekarang ini akan dimunculkan sedang digodok adalah cukup PCR 1 kali, kemudian bebas gejala 10 hari gejala gitu ya. Nah, ini bisa dipulangkan dan isolasi. Oke. Ini karantina mandiri ya. Nah, coba ini ada beberapa acuan parameter, yaitu pertama nggak boleh kemana-mana ya soal karantina ini. Kemudian nggak boleh didatengin juga gitu ya. Kalau didatengin harus dicatat, ngobrolnya harus jaga jarak lebih dari 1 meter, harus pakai masker gitu ya. Kemudian nggak boleh pakai barang pribadi yang walaupun dalam satu rumah gitu ya. Pada saat dia habis mandi segala macam harus terpisah, masukkan tas plastik, kemudian harus dicuci tersendiri dari anggota rumah yang lain. Kemudian pada saat batuk juga harus ya ini tentunya kalau nggak pakai masker, kalau pakai masker ya kalau batuk atau bersin ya nggak usah ditutupi pakai tangan lagi kan karena sudah ketutupan dengan masker gitu. Cuman memang maskernya harus rutin diganti gitu ya dan dicuci gitu. Kemudian ruangan terpisah ini agak berat ya. Kalau rumahnya kecil biasanya 1 kamar bertiga berempat gimana itu ya. Makanya ini karantina ini harus betul-betul diperhatikan gitu ya. Ventilasi rumahnya harus baik, aliran udaranya terbuka, matahari bisa masuk gitu ya. Jendelanya juga cukup gitu ya. Ini yang sampai saat ini memang belum ada terapi spesifik ya. Ini hanya beberapa opsi, tapi evidence based medicine-nya atau secara ilmiah memang belum dibuktikan secara jelas ini obat ini. Walaupun memang ada pun penelitian yang menyebutkan ini menguntungkan itu hanya masih minimal ya, cuma 1-2 penelitian ya. Ini salah satu, dan tapi biasanya mahal. Jadi sampai saat ini kebanyakan memang kita hanya simptomatik di rumah sakit gitu. Baik, itu saya kira materinya tidak terlalu banyak ya, mungkin nanti akan dilanjutkan diskusi. Monggo, Mas Hafiz. Terima kasih banyak dokter atas tadi penjelasan singkat ya tentang kondisi terkini tentang COVID-19. Penanganannya bisa kita simpulkan ternyata penanganan COVID di negara kita atau jumlah kasusnya juga tidak
terlalu menggembirakan, tapi juga nggak terlalu buruk seperti sebelum-sebelumnya ya dok ya. Ya Setidaknya masih naik ya, masih naik. Sebetulnya naik masih terus ya. secara umum betul ya. Pun ada daerah-daerah yang zona hijau itu penambahan daerah zona hijau ini masih kalah dengan berubahnya zona-zona yang kuning dan merah gitu. Oke, berarti fluktuatif, dia kadang naik, kadang turun. Ya, ya Sebagainya. masih fluktuatif. Artinya kita sebagai masyarakat tetap harus melaksanakan protokol maupun juga tetap waspada seperti sebelum-sebelumnya, seperti ketika virus ini baru pertama kali merebak gitu ya dok. Betul ya, mungkin memang sekarang ada banyak fasilitas umum yang sudah dibuka ya, transportasi, kemudian beberapa pasar ya, mall sudah dibuka, bahkan saya yang lihat juga banyak kafe juga yang sudah dibuka, karena pertimbangan ekonomi ya, faktor ekonomi yang sudah memang menurun sejak adanya wabah ini. Nah, cuman memang pertimbangannya, perhatiannya adalah kedisiplinan itu. Saya kemarin melihat kalau mal-mal yang besar itu dibuka, mereka punya dana untuk memberlakukan protokol kesehatan gitu. Mereka mungkin lebih disiplin gitu ya. Mereka bisa beli termogan, mereka bisa menyediakan sanitizer di setiap counter atau gerainya gitu ya. Mereka juga bisa membatasi jumlah pengunjung yang datang gitu, mewajibkan orang mau pakai face shield itu juga bisa. Kalau mal-mal mungkin lebih inilah. Justru mungkin yang di pasar ini kan agak susah ya, pasar, kafe ini yang teman-teman nongkrong yang menengah dan ke bawah, di pasar pun dipakai face shield. Alasannya banyak juga, yang nggak nyaman, yang panas lah, yang karena nggak ber-AC kan gitu. Pakai masker yang wong Jawa sumuk gitu ya, terus banyak lah alasannya. Nah, tempat-tempat seperti ini yang tentunya juga harus menjadi perhatian kita semua gitu ya. Bahkan nanti apalagi ada beberapa sekolah ya yang mulai dibuka, pesantren juga. Nah ini intinya semakin banyak yang berkerumun, maka kita kan ada senjatanya ada 4 nih. 1, hindari kerumunan. Kedua, jaga jarak. Ya. Ketiga, pakai masker. Keempat, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, permasalahannya pada saat 1 kita menghindari kerumunan, oke, kita menghindari kerumunan nggak bisa. Ternyata ada acara yang harus on-site, harus datang. Maka kita memperlakukan strategi kedua kan, bertemu tapi jaga jarak. Nah, semakin banyak yang berkerumun, maka jaga jaraknya semakin sulit. Itu ya. Nah, makin sulit, semakin banyak yang datang, maka semakin sulit mengendalikan jaga jarak ini. Ketiga, pakai masker, ya sama juga. Semakin banyak mengontrol yang pakai masker, mewajibkan lagi pakai, akan semakin sulit gitu. Apalagi sekalian mungkin saya mengingatkan pakai maskernya yang benar ya, pakai maskernya. Pakai masker yang betul itu artinya masker rapat penutup hidung dan mulut. Ya, hidung dan mulut. Jadi salah kalau pakai masker tapi maskernya di bawah hidung. Ya. Atau ditaruh di dagu, ya. Atau dicentelkan di telinga. Nah, itu sudah malah ngawur lagi ya, pakai maskernya ya, gitu. Kedua, perilaku. Justru kita tahu droplet itu kan keluarnya 1 saat bersin, kedua saat batuk, ketiga saat berbicara. Ya, pada saat pakai maskernya udah benar pakai masker. Tetapi pada saat ngobrol karena kurang dengar, dia malas teriak, dia buka maskernya. Ya itu juga sama, juga bohong dia menyebarkan droplet kemana-mana walaupun pakai masker. Karena pada saat berbicara maskernya dibuka. Nah, nggak boleh gitu ya, gitu. Kemudian yang kesulitan juga beberapa kasus menularnya lewat apa? Kita pakai masker kok, dok. Dilepas hanya saat makan. Ya, atau minum. Betul, pada saat makan memang harus dibuka, kan nggak mungkin makan melalui masker. Tetapi pada saat makan juga nggak cuma makan gitu masalahnya, sambil ngobrol. Jadi artinya ya tetap bisa menularkan gitu ya. Kalau yang mau aman ya pada saat makan, makan saja, nggak usah sambil ngobrol gitu. Tapi permasalahannya kan pada saat makan atau minum kan sambil ngobrol. Nah kemudian maskernya dibuka, lupa ditutup.
gitu ya. Nah itu yang kita kan kebiasaannya sambil makan kan ngobrol kan ya, satu suap gitu, terus ngobrolnya bisa 1 jam, itu terus 2 suap lagi ngobrolnya. Pada konteks ngobrol ini itu yang juga berpotensi menularkan gitu. Jadi sebetulnya perilaku-perilaku ini harus kita pahami gitu ya. Jangan cuma asal pakai masker. Kalau 4 ini tidak dilakukan dimanapun ya agak berat kita akan menekan gitu ya. Walaupun memang kita lihat tadi angka kematian 4,8% ya. Tapi ingat virus biasa itu, virus flu biasa, itu cuman angka kematiannya kurang dari 0,1%. Jadi untuk virus ini dibanding virus flu biasa itu 50 kali lebih mematikan. Gitu ya. Jadi jangan disamakan dengan flu biasa. Gitu ya. Karena nanti yang akan jadi korban adalah yang usia di atas 45 tahun gitu, apalagi di atas 60 tahun itu pasti begitu kena dia survivalnya wah itu sangat rendah gitu ya. Gitu. Nanti yang habis duluan gitu kalau generasi muda ini tidak cuek dengan protokol kesehatan, maka yang akan habis duluan, yang akan banyak jadi korban adalah usia orang tua kita gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan untuk adik-adik di sini gitu ya. Karena kan ini konteksnya IMM ya, jadi kan masih saya hitungannya masih 18.30 lah ya, gitu atau 40 lah maksimal. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu. Oke, makasih dokter. Nah, kalau tadi kita lihat dok, kan hampir di setiap gejala atau penanganan itu ada masing-masing opsi obatnya. Artinya, apakah memang virus COVID-19 ini bisa ditangani hanya dengan opsi-opsi obat itu, ataukah memang kita menunggu suatu obat yang nanti bisa dijadikan obat khusus atau sebagai satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan COVID-19 ini, atau seperti apa dok? Ya saat ini memang banyak penelitian itu. Dan penelitian itu masih dikembangkan. Jadi saya misalnya oseltamivir, remdesivir itu yang belakangnya vir itu kan obat antivirus ya. Tapi selama ini memang digunakan untuk virus yang lain. Virus H5N1, virus SARS gitu. Nah, untuk yang virus corona ini belum ditemukan. Itu sedang diteliti. Dan itu membutuhkan waktu gitu ya. Jadi selama obat itu belum keluar. Nah, tapi kalau kita bicara obat ini kan pengobatan ya, kuratif ya. Prinsipnya kita lebih baik mencegah tertular daripada pengobatan gitu. Nah, untuk pencegahan ini dan juga sistem ketahanan tubuh kan ada yang namanya vaksin ya, imunisasi. Nah, saat ini memang belum gitu ya, belum ada. Memang LIPI dan kemarin nggak salah UGM sudah mulai mengembangkan vaksin gitu ya. Tapi butuh waktu, vaksin itu butuh waktu. Paling cepat tuh biasanya 1 tahun, paling cepat. Nah selama 1 tahun inilah yang kalau kita tidak tidak berusaha untuk sekuat mungkin mencegah penularan, ya yang jadi korban ini ya makin banyak kan seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan saat ini masih dalam pengembangan, baik Ya. maupun vaksin tentang COVID-19 Ya. yang ada ini. Nah dok, bagaimana tanggapan tentang salah satu opsi pengobatan, entah pengobatan atau terapi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian gitu. Jadi mereka membuat suatu produk, bentuknya itu macam-macam, dan salah satunya adalah kalung bentuknya. Nah, kalung itu isinya adalah ekstrak atau intisari dari daun eukaliptus yang diklaim bisa mencegah virus untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, apakah memang seampuh itu, ataukah itu hanya salah satu opsi juga yang bisa dipakai untuk menangkal COVID-19, dok? Tadi sudah saya jelaskan di paparan, memang untuk eucalyptus atau kajuput oil atau minyak kayu putih atau 1,8 sineol ini kan sedang ada 1-2 penelitian yang menyebutkan bahwa dia bisa menghambat pengikatan virus ke jaringan. Tapi efek jangka panjangnya juga apakah itu betul-betul secara klinis terbukti itu masih belum ada. Jadi masih belum banyak dimunculkan.
Jadi masih kalau kita bicara tentang obat-obat atau secara medis itu ada evidence based medicine namanya ya, harus kuat penelitiannya. Itu sampelnya harus banyak gitu ya, harus random juga model penelitiannya ya, dan harus acak ya. Nah, artinya tidak mudah untuk dikatakan itu efek atau tidak. Tapi secara internasional memang kajuput oil ini memang belum dinyatakan sebagai anti corona. Kan khawatirnya begini. Pada saat pakai kalung, terus orang merasa itu oke, dengan saya pakai kalung ini virus tidak bisa masuk. Jadi akhirnya dia tidak pakai masker, dia nggak mau cuci tangan. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi sebetulnya bukan masalah apakah ini berefek atau tidak, tapi pada saat anggapan itu sudah bisa menghilangkan orang itu dari kemungkinan tertular virus, itu yang berbahaya. Karena dia akan ceroboh. Itu ya, dia akan ceroboh. Memang beberapa penelitian pada saat dioleskan itu memang ada efeknya. Secara efeknya ini efek analgetik, mengurangi nyeri, rasa nyaman, itu memang ada. Tapi khusus untuk virus ini memang belum terbukti dan diakui secara medis gitu. Makanya kemarin kan pernyataannya kan diganti itu kan ya. Nah, habis pernyataan diakui anti corona, langsung berikutnya ada berita lagi kan, diganti lagi kan kalimatnya ya. Coba diikuti. Jadi memang saya kira terlalu cepat kalau mengklaim bahwa kalung ini kemudian anti corona itu sangat prematur sekali. Jangan sampai nanti memberi harapan palsu gitu loh masyarakat. Oke, terima kasih dokter. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan para peserta, tapi sebelumnya saya persilakan dulu mungkin kalau ada peserta yang mau bertanya langsung, bisa menyalakan mikrofon dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Ada? Kalau tidak ada, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke room chat kita. Nah, oke, yang pertama pertanyaan dari Mas Arifka dari IMM Rismi. Pertanyaannya adalah, belakangan ini WHO telah mengkonfirmasi penyebaran virus corona melalui udara, dok. Padahal sebelumnya virus tersebut hanya menular melalui droplet. Apakah virus ini sudah mulai berevolusi ataukah memang sebetulnya bisa juga melalui aerosol yang tadi sudah dijelaskan tadi? Saat ini yang diketahui itu adalah yang jelas memang aerosol. Ya, aerosol. Nah, sedangkan perbedaan dengan yang melalui udara atau airborne itu bisa jangkauannya jauh lebih luas lagi untuk airborne. Nah, tetapi di rilisnya WHO resmi itu memang WHO hanya mengakui adanya indikasi penularan melalui udara, tapi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Itu adalah rilis resmi dari WHO. Jadi kalau dibilang sekarang apakah sudah diakui atau tidak, WHO mengakuinya memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan ada indikasi bahwa virus corona ini melalui udara. Tetapi masih dibutuhkan lebih banyak lagi penelitian untuk bisa nanti dikonfirmasi bahwa betul-betul melalui udara. Tetapi apapun itu, bahkan yang secara internasional diakui melalui aerosol ini, itu sudah cukup membuat kita harus waspada sebetulnya ya, bukan hanya dropletnya. Artinya waspada itu ya ini lebih bahaya lagi dari hanya sekedar droplet gitu untuk yang aerosol, karena dia pasti bisa lama mengambang di udara gitu. Oke, berarti secara umum masih belum bisa dikonfirmasi apakah virus ini langsung dapat menyebar melalui udara, atau yang tadi ditanyakan oleh Mas Arifka itu apakah virus ini berevolusi ataukah memang sejak dari awal itu sudah seperti itu, dok? Iya, kalau kita bicara virus ini mudah mutasi ya. Jadi jadi penelitian ini nggak bisa dikatakan nanti tidak berubah, bisa saja berubah gitu ya. Jadi bahkan sebetulnya kalau kita bicara tentang sejarah, virus ini kan sebetulnya virus flu-nya hewan. Virus corona ini adalah keluarga virus yang menyebabkan penyakit flu di hewan.
gitu. Tetapi karena perubahan ekologis, kemudian interaksi antar manusia dan hewan yang berubah dari tahun ke tahun, maka akhirnya virus ini bermutasi sehingga dia bisa menyebabkan penyakit di manusia. Nah, artinya apa? Mengingat prinsip dari sifat virus ini, dia memang banyak dan dia bisa bermutasi. Jadi kita nggak tahu nih. Itu dan bulan berikutnya ada mutasi baru atau gejala lain gitu ya. Kita tahu sebetulnya awalnya kan dia hanya menyebabkan gejala-gejala di saluran pernafasan ya. Nah, kemudian sekarang muncul kan ada nyeri otot, kemudian ada sakit perut dan mencret segala macam. Nah, itu ya. Yang beberapa bahkan ada satu penelitian yang ternyata dia ditemukan di feses kita gitu. Nah, apakah bisa dikeluarkan melalui feses? Ini masih butuh penelitian lagi. Jadi memang untuk virus corona ini sebetulnya keilmuannya masih berkembang. Jadi kalau dibilang dia bisa mutasi, iya, gitu. Apakah suatu saat bisa jadi penularan udara? Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi ini masih berkembang terus gitu. Jadi nggak bisa hanya dianggap ilmu mati ya gitu ya. Sekarang nggak mungkin lewat udara, bisa jadi gitu kalau dia memang mutasi gitu. Apalagi kalau semakin banyak yang terkena orangnya, otomatis dia akan semakin menyesuaikan kondisi, semakin menyesuaikan situasi seperti itu. Baik dok, kita ke pertanyaan berikutnya dan ini berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua dari Mas Rais Nur dari IMM Baitar. Pertanyaannya kalau yang tadi tentang virus tersebut apakah sudah dapat tertular melalui udara atau airborne tadi. Nah, jika memang sudah terjadi dok, maksudnya sudah memang terkonfirmasi dapat melalui udara, apakah protokol untuk mencegah penularan tersebut sama seperti sebelumnya melalui droplets ataukah ada protokol khusus, protokol lainnya untuk mencegah tadi? Kalau protokolnya sama kurang lebih. Ya, memang akhirnya kalau dia melalui udara agak lebih harusnya lebih diperketat lagi ya. Jadi kalau sekarang agak longgar, beberapa kerumunan masih boleh. Nah ini mungkin kalau sudah memang confirm melalui udara, dia pasti akan lebih perketat lagi terkait dengan aktivitas sosial yang di luar rumah. Itu. Oke, berarti kurang lebih sementara ini 4 hal tadi ya dok. Pertama adalah hindari kerumunan. Jika tidak bisa berarti harus jaga jarak. Kemudian jika tidak bisa juga berarti harus pakai masker. Dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Hanya 4 protokol itu yang kurang lebih bisa kita lakukan. Nah, ya, kalau pakai maskernya sama cuci tangannya wajib ya. Jadi mau berkerumun seberapapun 2 orang ya tetap harus pakai masker. Kita nggak tahu loh teman kita itu tahu OTG atau enggak loh. Karena OTG itu kan tidak bukannya kita tidak percaya ya. Nah, poloan ya poloan, tapi kalau teman dekat, tapi kalau kita berbicara tentang OTG ya kita harus hati-hati karena teman kita misalnya OTG kemudian kita tertular gitu ya, nggak sadar tertular. Kemudian kita juga maka kita bawa ke rumah ya akhirnya yang kena orang tua kita ya, orang tua kita yang usia-usia di atas 50 ini yang bisa kalau sudah kita kena itu yang susah gitu. Ada beberapa kasus pasien itu yang usia tua yaitu ya orang tuanya nggak kemana-mana. Tapi ini anak saya dari Surabaya, ya kebetulan saya kerja di Lamongan. Jadi ini tertular itu. Ibu bapak enggak saya di rumah aja kok nggak kemana-mana, nggak keluar rumah juga. Tapi anaknya yang keluar itu artinya. Nah, artinya kan dia tertular dari anaknya. Nah, kalau anaknya ini tidak kita semua tidak memahami ini, ya ini yang berbahaya. Walaupun cuma 2 orang itu bisa tertular. Apalagi kalau kumpul-kumpul itu. Kemarin di luar Jawa ada namanya super spreader ya. 1 orang bisa menularkan ke 9 orang sekaligus. Virus ini itu secara ilmiah dibanding dengan virus biasa. Kalau virus biasa itu 1 orang menularkan ke 1 orang saja. Makanya tidak bisa jadi pandemik virus-virus biasa ini. Tapi kalau virus corona ini 1 orang bisa ke 4 orang atau 5 orang sekaligus. Di super spreader itu kemarin 1 orang sampai 9 orang kemarin. Kalau nggak salah di Sumatera ya ditemukan memang. Nah ini yang harus dipahami ya. Ini.
Membunuhnya mudah sih, membunuhnya mudah. Cuci tangan, sering cuci tangan ya. Makanya itu tadi supaya tidak tertular ya pakai masker itu sudah cukup sangat efektif ya untuk masyarakat di luar. Ya, kecuali kalau tenaga kesehatan kerja di rumah sakit tentunya nggak bisa pakai masker kain ya, harus pakai masker medis itu. Tapi untuk masyarakat yang keluar pakai masker kain gitu ya. Tapi kalau walaupun sudah pakai masker kain, kerumunan lebih dari 50, ya artinya paparannya bisa sangat tinggi juga di situ. Ya, masker kainnya juga mungkin tidak akan efektif gitu ya. Semakin banyak kerumunan, paparannya semakin tinggi, maka keefektifan masker ini juga semakin akan tidak muncul gitu ya. Oke. Saya bayanginnya begini ya, mungkin analoginya mudah ya. Kita kan tahu jas hujan ya, banyak kualitas ya. Jas hujan itu mulai jas hujan dari parasut yang tipis sampai yang tebal ya, gitu. Kalau yang jas hujan yang tipis, maka kalau gerimis dia efektif kan, baju kita nggak basah. Kalau jas hujan, kalau hujan deras, ya walaupun pakai jas hujan yang tipis, kalau hujan deras ya tetap aja baju kita basah, ya kan? Nah, ada yang jas hujan tebel gitu ya. Gerimis mau hujan deras itu dia efektif menahan baju kita dari air ya. Nah, masker bedah, masker medis, N95, segala macam yang dipakai tenaga kesehatan di rumah sakit itu jas hujan yang tebal. Jadi dia paparannya tinggi, di situ banyak orang sakit, bahkan di ruang isolasi harus bekerja menangani orang-orang COVID, coronavirus gitu ya. Dia harus pakai jas hujan yang tebal ini, pakai masker yang medis. Nah, karena dianggap di luar rumah sakit itu adalah kondisi tanda kutip hujan gerimis, maka masyarakat dianjurkan pakai masker kain. Pada saat orang-orang berkumpul dan itu ada 1-2 orang yang OTG, pada saat berkumpul itu maka kondisinya tidak hujan gerimis lagi, kondisinya adalah tanda kutip hujan deras. Gitu. Jadi keefektifan memakai masker juga akan berkurang gitu ya. Kalau masker kain ya, masker kain ini kan kita anggap hujan yang tipis gitu ya. Itu mungkin secara analogi umum. Oke, kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya dari teman-teman semua yang masih ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung disampaikan ke room chat. Nah dok, sekarang kita mungkin beralih ke gugus tugas COVID-19 punya pemerintah. Kira-kira skema apa yang sudah disiapkan oleh gugus tugas COVID-19 untuk mengakhiri atau prediksi tentang akhir dari virus ini dok? Maksudnya apakah setelah diketemukannya vaksin, kemudian virus ini dapat berakhir secara berangsur, atau memang sebelum vaksin diketemukan pun dengan kita menerapkan protokol kesehatan maupun dengan memperjuangkan semua hal yang sudah seharusnya dilakukan itu bisa berhasil dok? Ataukah harus menunggu vaksin dulu? Jadi seperti apa skema berakhirnya virus ini yang diprediksi oleh pemerintah maupun MCCC, mungkin bisa sedikit diceritakan dok? Iya, kalau MCCC ini kan gugus tugasnya Muhammadiyah ya, organisasi masyarakat. Ya, kita hanya mencoba untuk mengedukasi, dalam hal ini warga Muhammadiyah terkait dengan protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam konteks mengurangi penularan. Sedangkan protokol-protokol itu dibuat juga oleh gugus tugas, tetapi pelaksanaannya di daerah kan tergantung dari pemerintah daerahnya, gitu ya. Gugus tugas ada dalam hal ini keilmuannya, gitu ya. Nah, dalam konteks keilmuan ini, gugus tugas itu memberikan masukan-masukan, kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, misalnya meningkatkan PCR, kemudian ada pembagian zona kemudian apa yang harus dilakukan di zona hijau, zona merah, zona kuning ini ya oleh pemerintah daerah gitu ya. Tetapi kembali lagi kekuasaannya itu sekarang kan desentralisasi ya. Jadi kekuasaannya dari pemerintah daerah gitu ya. Nah, itu yang memang harus menjadi pertimbangan kita semua gitu. Kalau misalnya gugus tugas sudah membuat ini protokol sekolah ini tidak ABCD, protokol masjid ABCD, kemudian ternyata itu juga tidak dijadikan aturan oleh pemerintah daerah, maka ya ormas ini agak sulit untuk melaksanakan gitu ya. Jadi artinya kekuatan pemerintah daerah ini juga sangat menentukan dalam hal mengatur atau mengendalikan protokol kesehatan gitu. Pasar gitu ya harus tegas gitu ya, harus tegas gitu. Kalau tidak memakai protokol, pasarnya harus ditutup. Nah, itu yang bisa melakukan itu kan pemerintah daerah ya.
bukan gugus tugas gitu ya. Nah, tapi dalam hal evaluasi ini sudah melaksanakan protokol atau tidak, nah itu mungkin bisa dengan gugus tugas di wilayah masing-masing gitu ya. Tetapi kekuatan itu juga ada di pemerintah daerah. Jadi itu fungsi antara gugus tugas dan kalau prediksinya saya kira masih sangat dini untuk menentukan kapan ini berakhir. Karena kita lihat grafiknya masih naik terus ya Mas. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi secara tepat. Beberapa bilang katanya kan dulu akhir Juni selesai. Ternyata enggak juga ya, tambah naik. Yang bilang akhir Juli. Nah, tapi sekarang grafiknya juga makin naik ya. Karena itu tadi antara aturan yang juga beberapa pemerintah daerah juga agak tidak ketat dalam mengawasi, dalam membuat aturan-aturan tersebut, ditambah masyarakatnya juga gitu ya. Itu ya, kafe-kafe yang nongkrong-nongkrong tanpa protokol kesehatan juga tidak dibubarkan. Nah, itu kan artinya juga tambah juga menjadikan masyarakat juga santai juga gitu. Jadi masyarakatnya sendiri juga ngeyelan gitu ya. Misalnya udah disuruh pakai masker gitu yo. Apa ada aja alasannya ya, yang nggak enak lah, yang panas lah, yang apa gitu ya. Nah, ini yang tentunya harus menjadi perhatian kita semua. Lalu kemungkinan terburuk dok, semisal jumlah pasien COVID semakin meningkat, terus meningkat, dan ketika rumah sakit ini nauzubillahnya tidak bisa menampung lagi para pasien-pasien COVID-19 ini, apakah nanti bisa ditangani dengan cara lain? Maksudnya apakah nanti akan didirikan rumah sakit darurat, ataukah di camp-camp kesehatan dan lain sebagainya? Karena melihat angka yang semakin bertambah kan sepertinya akan semakin bertambah buruk. Nah, apakah ada rencana atau skema seperti itu atau bagaimana? Iya, beberapa kan sudah dibuat ya Mas. Jadi rumah sakit darurat Wisma Atlet, kemudian kalau Surabaya itu di Indrapura gitu ya. Jogja kemarin juga di rumah sakit Angkatan Udara kalau nggak salah. Jadi beberapa daerah memang menyiapkan sebetulnya rumah sakit darurat. Tapi permasalahannya kan menyiapkan itu kan tidak hanya fisik ya, gedung saja. Masih butuh alat kesehatan, masih butuh tenaga kesehatan. Nah, kita tahu tenaga kesehatan kita sudah banyak meninggal nih. Jadi memang itu tidak mudah gitu ya. Kemungkinan terburuknya ya seperti mungkin di Amerika mungkin ya. Nanti banyak pasien terlantar di teras rumah sakit gitu ya, karena nggak bisa dikirim kemana-mana. Sekarang pun kan sudah mulai penuh ya. Kemarin ada kenalan juga tidak bisa, sudah nggak ada yang bisa menerima pasien PDP di Surabaya ya. Akhirnya tanya cari rumah sakit di Sidoarjo, ada yang bisa enggak, di Gresik ada yang bisa nerima enggak, di Lamongan. Artinya apa? Ya itu daya tampungnya sudah melebihi gitu loh. Ruang isolasi juga sudah melebihi. Di rumah sakit saya aja sekarang kita nyiapkan 29 bed penuh terus. Antri terus. Ini yang antara belum pulang aja sudah ada yang antri gitu. Belum pulang tuh sudah yang ngantri di UGD 3 sehari itu bisa 3-4 gitu. Jadi kita harus cari akal lagi, dirujuk ke rumah sakit umum segala macam. Artinya apa? Kalau ini tidak menjadi perhatian kita semua dalam hal ini ya, dari adik-adik untuk tidak ikut membantu mengedukasi gitu ya, ngajak teman sekitar, ngajak masyarakat sekitar, mengingatkan sekeliling kita untuk melakukan protokol kesehatan, atau bahkan menghindari gitu ya. Nek dijak kumpul-kumpul udahlah nggak usah, kalau hanya sekedar kumpul-kumpul nongkrong nggak jelas, pray dulu, libur dulu, nggak mati kok kalau nggak kumpul-kumpul. Pakai Zoom aja gitu, atau pakai online saja ngobrolnya, gosipnya tanpa harus ketemu gitu ya. Nah, kalau hal-hal itu tidak kita lakukan, ya tinggal tunggu waktu sebetulnya. Apalagi nanti kita berkaca ya pengalaman dari Spanish flu ya tahun 1918 ya, di mana itu puluhan juta meninggal ya, dan itu karena gelombang kedua. Jadi pada saat di gelombang pertama dinyatakan sudah mulai berakhir, orang karena senangnya gitu ya, semua pada keluar jalan, melakukan pawai, terus berkumpul ratusan orang. Akhirnya muncullah gelombang kedua, dan itu memakan nyawa lebih banyak daripada yang gelombang pertama. Nah, ini yang harus kita
pahami. Jadi ini terkait dengan nyawa. Nanti yang meninggal itu yang usia-usia yang tua itu. Masa kita mau ya mengorbankan orang tua kita, paman kita, ya, kakek nenek kita gitu ya. Karena pasti mereka yang akan resiko meninggalnya itu akan jauh lebih tinggi dibanding kita yang muda-muda ini gitu. Oke, kemudian Dok mungkin bisa dibagikan sedikit cerita atau kisah mungkin yang bisa sedikit memotivasi kita, mungkin menggerakkan hati kita tentang para tenaga-tenaga medis ini Dok, para dokter, para perawat, dan relawan-relawan mungkin yang sedikit kisah yang mungkin mengharukan atau bisa sedikit ya menggugah kita supaya lebih berhati-hati lagi dengan COVID-19 ini Dok. Ya, memang begini kalau kita di rumah sakit itu ya, kita tahu APD kita itu masih banyak yang belum standar ya. Masker kita ini, masker yang N95 yang harusnya menjadi standar tenaga kesehatan itu harganya masih mahal. Harusnya sekali pakai, maka itu kita harus dipakai ulang sampai 5-6 kali. Artinya apa? Pada saat dipakai ulang otomatis kualitasnya juga turun. Pada saat kita pakai masker itu ya, orang mungkin sudah banyak lihat ya di pakaian kayak astronot itu ya, koprol itu kita bisa pakai setiap kali shift itu bisa 8 jam pakai pakaian seperti itu. Bayangkan aja itu ya. Nah, itu pun dengan standar yang masih kurang, kualitas bahan segala macam itu yang masih belum sesuai dengan standar internasional, kemungkinan masih bisa tertular ya. Artinya walaupun sangat minimal sekali. Nah, itu kemarin kan ada satu keluarga tuh yang meninggal ya. Dari bapak dokternya, jadi keluarga dokter meninggal dan itu memang sangat menyedihkan. Bahkan di Surabaya kan juga ada yang sedang PPDS tuh, program spesialis ya, mahasiswa dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis meninggal, padahal dia itu sudah sebentar lagi ya, sudah lulus sebentar lagi menjadi spesialis, tapi karena COVID meninggal. Nah, artinya apa? Memang kalau dari garda terdepannya ini masyarakat ini tidak mau mematuhi protokol kesehatan dan akan semakin banyak yang sakit, pasti nanti akan menumpuk di kuratifnya dan suatu saat ya kita-kita yang nakes ini juga akan tumbang satu persatu. Kalau nggak kecapean ya karena ketularan kan kita ya mungkin ini UGD misalnya ya, kita biasanya satu shift terima 20-30, tapi nanti kalau misalnya muncul ledakan ini ya bisa yang datang lebih banyak gitu. Otomatis tenaga kesehatannya bisa kecapean, bisa kurang istirahat gitu ya. Ya tinggal tunggu waktu aja sebetulnya sih kalau memang kita abai sama protokol ini dan kasusnya juga semakin banyak yang meningkat. Baik, terima kasih dokter. Mungkin menginjak sesi yang terakhir yaitu closing statement dokter, karena sudah tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Kita ke closing statement, mungkin sedikit kutipan atau mungkin arahan yang perlu diingat oleh kita semua dalam rangka untuk membantu pemulihan dari COVID-19 ini, Dok. Silakan. Iya, para peserta diskusi yang saya hormati dan saya sayangi, perlu dicatat wabah belum selesai. Ya. Dan untuk itu maka harus selalu diingat empat cara untuk menghindari kita supaya tertular. Kenapa kita harus berusaha supaya tidak tertular? Supaya kita tidak menulari. Pada saat kita menulari, kita tidak tahu di ujung yang rantai mana yang akan terbunuh. Itu ya, karena pada saat kita menular, ya kita menulari ke orang satu ini menulari ke orang 3 lainnya, 3 orang menulari ke lainnya. Nah ini suatu saat nanti ada dari yang tertular tuh meninggal tuh siapa? Nah itu juga menjadi salah kita pada saat menulari. Jadi pahami, dilakukan dengan disiplin. 1, hindari kerumunan. 2, jaga jarak. 3, pakai masker yang benar. Dan 4, sering cuci tangan dimanapun Anda berada. Sudah, itu aja Mas. Baik, terima kasih banyak dokter atas segala ilmu dan
hal yang sudah dibagikan kepada kita di diskusi kesehatan bersama dengan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat IMM Arismi Universitas Gadjah Mada. Kami ucapkan terima kasih dokter atas kesediaan waktu dan ilmunya, dan kepada seluruh peserta diskusi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung pada ini. Mungkin bisa kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan jaza atas kesediaannya Ustaz Dr. Corona Rintawan. Bukan Ustadz. Ya. Tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Tetap waspada di mana-mana untuk melakukan protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.